Jadi saya mulai dari sini. Pertama, yang saya mau garis bawahi adalah soal CSR gitu ya. Dalam buku yang tadi dikutip oleh Mbak Febri ini di 135 ide promosi rumah sakit dan klinik memang ada bagian yang ini. Ya, jadi CSR ini ada di pilar kedua, di keterlibatan komunitas atau keterlibatan masyarakat. Nah, teman-teman yang harus digarisbawahi sebenarnya adalah memang di kata keterlibatan ini sebenarnya. Jadi niat awal kenapa CSR ini penting dan juga sangat perlu buat rumah sakit sebagai corporate social responsibility begitu ya. Ini nggak semata-mata soal memberikan bakti sosial, sumbangan, bukan gitu. Kata kuncinya memang sebenarnya di kata ini, di citra positif gitu kan. Di citra positif, terus kemudian di meningkatkan loyalitas. Kata kuncinya itu di situ dan membedakan dari pesaing. Jadi ketika teman-teman menyusun program kehumasan atau program CSR dari rumah sakitnya, apalagi teman-teman yang mungkin rumah sakit swasta gitu, yang secara ketentuan diwajibkan CSR begitu, ini harus targetnya, goalnya itu mesti apa gitu. Apakah memang ini untuk meningkatkan reputasi gitu, meningkatkan loyalitas gitu ya, atau memang memperkuat brand Anda gitu. Sejak awal mesti clear betul di situ. Ya. Yang kedua adalah yang namanya CSR ini program strategis, bukan program taktis. Yang namanya program strategis itu program yang jangka panjang, berkelanjutan, begitu. Nah, goalnya harus konsisten nih. Mau membangun apa goalnya kita? Gitu. Apakah citranya yang memang ingin terus diperkokoh gitu, atau memang loyalitas pasien ini agak beda soalnya eksekusinya agak beda. Jadi sejak awal teman-teman mesti melakukan sesuatu dari awal. Nah, mengapa JH Jogja ini dengan membantu menyambungkan saluran listrik konkretnya gitu kan ya Mbak Febri ya? Betul. Buat masyarakat menengah bawah yang nggak punya listrik sebelumnya, terus disambungkan listriknya gitu. Ya mungkin bentuknya ada kabel, ada meteran, ada tiang, mungkin kan gitu ya, berikut lampu, Iya. instalasi, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kalau tadi dikatakan Mbak Febri, ya mungkin nggak relevan gitu ya. Sebenarnya kata relevan itu ada dua sisi yang mesti kita lihat. Relevan terhadap bidang perumah sakitan atau relevan dengan brand. Hmm. Kan gitu ya. Nah, sekarang saya coba mendalami dari waktu penjurian sampai saat ini, JH Jogja sepertinya gitu ya, sepertinya ingin memperkuat brandnya gitu ya. Nah, posisi brand yang mau disusun, brand itu kan sebetulnya mulai dari diferensiasi. Maka kemudian di sini kan CSR itu sebaiknya memang menjadi pembeda dari pesaing. Nah, saya tidak tahu JH Jogja ini, pesaing rumah sakit swasta sekitarnya mungkin udah terlalu banyak melakukan apa namanya bakti sosial, pengobatan gratis dan lain sebagainya. Kemudian ingin memperkuat brandnya, membuat pembeda di situ, diferensiasinya diperkuat. Teman-teman, saya ingin membongkar ingatan kita ya. Salah satu brand memperkuat brand itu ketika brand itu mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Kalau dalam pendekatan marketing atau itu ini marketing 3.0. Jadi marketing 3.0 itu adalah human centric marketing. Marketing di mana brand itu sudah tidak hanya sekedar kepada customer centric yang servisnya bagus, apalagi tidak hanya product centric.
tetapi sebuah brand yang sudah memikirkan masyarakat sekitarnya holistik gitu. Baik horizontal maupun vertikal. Brand ingin dianggap, diposisikan oleh publiknya sebagai brand yang memang peduli terhadap masyarakat sekitar. Sepertinya owner dari JH itu ketika menantang Mbak Febri untuk kemudian, ayo buat CSR yang beda, yang besar, ingin memposisikan JH nggak melulu soal sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi kami JH ini juga peduli terhadap orang-orang tidak mampu, gitu. Anggaplah ini itu yang kita garis bawahi. Jadi kalau dalam kategori ini JH mengambil peran itu. Yang kedua, bagian kedua, next-nya adalah seberapa JH konsisten memposisikan pada CSR dengan tujuan memperkuat brand ini. Saya sih berharap JH nggak berubah kemudian di tahun berikutnya. Oke, mungkin meningkatkan loyalitas itu. Nggak akan terbangun, Mbak. Karena modelnya ini strategic program. Maka kalau JH sudah mengambil posisi ini, saya sih menyarankan minimal 5 tahun Anda harus berada pada track ini. Anda harus ingin mengenalkan JH ini sebagai rumah sakit yang sangat peduli terhadap masyarakat kelas bawah, ingin mengangkat derajat hidupnya. Meskipun JH Jogja, aku belum pernah ke sana ya. Tapi saya melihatnya JH itu segmentasi pasarnya sebenarnya menengah ke atas. Benar atau benar ya? Benar Betul, atau benar betul, Mbak Febri? Pak. Benar, benar. Benar. Nah, Benar dan di benar. sini, nah di sini sebenarnya JH tetap mau bilang, oke, kami masyarakat segmen kami itu, tapi bukan berarti kami nggak peduli terhadap masyarakat ini loh. Nah, ini harus sustainability-nya jalan terus gitu, berkelanjutan, Mbak. PR-nya di situ tantangannya nanti. Ya, Jadi betul. sekali Anda melakukan ini, ya Anda harus lakukan terus supaya kemudian orang nempel, publik nempel gitu ya, supaya ke sana. Bagian ketiga sebagai closing. Ini untuk memperkuat JH Jogja dan juga teman-teman rumah sakit. Begitu melakukan CSR ini, Anda sebagai public relation, humas atau sebagai marketing harus menghitung, mengukur dari baik sifatnya luaran atau output maupun outcome gitu ya. Hasil dari sebuah CSR. Jangan hanya bentuknya itu output luaran saja, tapi sampai outcome bahkan mungkin dampak. Nah, tadi 3 kali lah Mbak Febri mengatakan waktu penjurian dikejar apa hasil dari sebuah CSR ini. Sebenarnya saya mau membangun teman-teman sekalian. Ini CSR yang karena Jaya juga tadi mengakui sebagai anggaran terbesar gitu ya. Ini mungkin bisa ditutup Mbak slide-nya. Nanti jualan terus saya ini. Slide-nya udah ditutup. Sebenarnya saya paham kenapa kita berdiam diri ini semua. Oh Saya, iya, waduh, Anda CSR baik. yang nilai Baik. 150 juta semua gitu. Ya, nggak semua rumah sakit mampu menganggarkan CSR sebesar itu kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu memang besar secara nilai uang. Tetapi mungkin buat CIH itu relatif terjangkau kalau dihitungnya begini. Ngitungnya pertama, ketika soal CSR ini, pertama adalah masyarakat terdampaknya. Itu poin satu. Tapi yang harus dihitung adalah seberapa banyak stakeholder lain yang terpapar dan ikut ini. Tadi disebutkan ada PUPR, ada apa lagi, Mbak? Dinas Kesehatan, Bupati, ngasih Eh, penghargaan, Bapeda. Ya. Bapeda, itu semua harus dihitung. Karena public relation itu adalah membangun hubungan baik dengan para
pemangku kepentingan tadi. Nah, pemangku kepentingan yang disebutkan Mbak Febriana tadi adalah pemangku kepentingan yang key opinion stakeholder gitu loh. Nah, itu juga satu nilai yang besar. Loh, kalau Anda cuman, maaf ya, pengobatan gratis, mungkin itu stakeholder yang tadi itu nggak akan terlibat kan. Nah, di situ yang harus diukur. Tidak hanya staf, tidak hanya masyarakat terdampak. Yang berikutnya adalah ini Anda bisa maksimalkan sebenarnya dengan publikasi-publikasi pihak lain, pers misalnya. Saya belum nangkep tadi itu, sebelumnya juga belum nangkep ini seberapa banyak memang bisa diberitakan oleh media sebenarnya. Mungkin bisa dihitung dengan menyentuh sisi masyarakat kelas bawah tadi, itu punya news value yang besar sebenarnya. Nah, news value itu yang perlu diamplifikasi. Karena itu sangat besar loh. Bupati ngasih penghargaan, Bapeda ada, Dinas PUPR ada, dan lain-lain. Itu punya news value itu. Apalagi dengan kutipan para key opinion leader tadi gitu. Itu kalau diakumulasikan value-nya ya mungkin akan besar gitu. Jadi hitung-hitungannya udah harus sejauh begitu. Sampai kemudian bagaimana itu jadi pembicaraan di masyarakat lokasi itu, bahkan mungkin di wilayah Sleman dan kabupaten gitu. Nah, ini Mbak Febri mesti coba mencari lagi bagaimana itu jadi pembicaraan gitu. Dan sedapat mungkin testimoni, apa yang jadi pembicaraan itu otentik dari masyarakat, otentik dari bupati, otentik dari kepala dinas, otentik dari PLN gitu loh ya. Semakin kita mampu menunjukkan otentisitas dari mereka, dan itu akan makin powerful nih CSR gitu. Nah, ini memang perlu digali lagi ke depannya supaya kemudian CSR-nya Mbak Febri, JH Jogja ini memang mampu berdampak, dan kalau analisis saya sebentar ini, ya ini ingin membangun brand yang lebih kuat soal JH Jogja, dan itu harus konsisten lah untuk dibangun untuk program-program berikutnya. Jadi jangan, ini maaf Mbak, Anda harus membangun ini konsisten. Jangan nanti beralih berikutnya udah pindah lagi yang lain. Itu konsistensinya belum terbentuk. Karena ini mungkin fasenya baru fase awareness sampai kemudian pil mungkin ya gitu, belum sampai ke sana. Nanti pada akhirnya kalau sudah sampai membangun loyalitas, ya itu berarti, ya itu kan yang diharapkan ya, setiap rumah sakit akhirnya membangun loyalitas kan gitu. Mereka bisa dikonversi menjadi sebuah revenue di rumah sakit kita. Mungkin itu Mbak Febri, Mbak Iva, teman-teman semuanya. Closingnya begini, Anda berapapun mesti menyusun sebuah program yang berdampak lingkungan ini, bukan soal berapa besar anggarannya. Bukan itu poinnya. Tapi Anda menyusun sebuah program kehumasan, program marketing yang punya dampak terhadap apa brand Anda, gitu, atau loyalitas customer Anda, atau memang Anda akan memperkuat citra Anda gitu. Clear. Nah, kemudian diukur nanti bagian akhirnya. Itu yang Anda harus yakinkan ke direktur, ke owner. Anda punya anggaran cuman tadi kayak yang kecil-kecil tadi Mbak Febri misalnya 14 juta gitu. Boleh. Tapi yang penting punya dampak dan itu konsisten. Karena nggak ada CSR kok programnya cuman taktis, itu program strategis. Jadi nggak mungkin sekali jadi, nggak ada tuh CSR. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa kita garis bawahi apa yang disampaikan Mbak Febri. Semoga memberi inspirasi kita semuanya, dan kami berharap tahun depan muncul banyak program-program kehumasan. Tapi yo jangan CSR semua, kan program kehumasan banyak ya. Nanti kalau CSR semua kategorinya CSR lah.
Sudah Mungkin itu berpikir ya. loh, Pak, apalagi ya biar besok masuk nominasi loh ini Bung Ajat. Oke, mungkin itu kita ketemu di episode berikutnya di Perumahan Seri Kelas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.